masih begitu Bapak, namanya sakit ya. Sabar ya Pak ya. Pak, nama saya Eko Adi Winarno. Saya perawat jaga sore ini dari jam 3 sore tadi sampai jam 11 pagi ya Pak. Iya Pak. Maaf Pak, dengan Bapak siapa namanya? Oh, saya dulu saya cuma di Bapak. Lahirnya tanggal 4 berapa? April tahun 1988. Oke Pak, sebenarnya saya ada punya tujuan ke sini Pak. Nah, rencana saya itu ada ingin menilai untuk resiko jatuh terhadap Bapak. Bapak kan punya penyakit kencing manis tipe 2 ya Pak. Saya mungkin akan meminta waktunya sekitar 5-10 menit. Apa Bapak bersedia? Saya bersedia. Nanti ada beberapa pertanyaannya Pak ya. Tolong dijawab dengan apa yang Bapak rasakan, dengan apa yang Bapak alami ya. Oke Pak. Pertama saya akan menanyakan. Ini pertanyaannya untuk pertama, apakah Bapak dulu pernah 3 bulan atau 2 bulan, 3 bulan yang lalu terjatuh saat aktivitas? Pernah Pak. Itu seminggu yang lalu Pak. Berapa kali Pak? Seminggu sekali atau ada berapa kali dalam 3 bulan terakhir? Yang 2 minggu ini aku pernah 2 kali jatuh lah. Yang pertama itu mau ke depan Pak, mau ke teras rumah. Itu pagi atau sore? Pagi Pak. Oh, saat mau dijemur biasanya ya? Iya, mau berjemur Pak. Tak pikir saya bisa sendiri Pak, kuat. Tak sekalinya terpleset Pak, jatuh. Oh, terpleset. Iya. Karena terpleset apa itu Pak? Ada genangan air kah atau Iya, sesuatu? ada genangan air, anak-anak mungkin jatuh air minumnya mungkin Pak. Oh iya. Di rumah banyak anak kecil? Nah, baru ada anak 2 Pak. Lagi gacor-gacornya. Cowok cewek ini Pak anaknya? Cowok, cewek. Wih, sepasang ya Pak ya? Iya, Pak. Seru ya berarti Pak? Iya Pak. Oke Bapak, berarti pernah ya 2 kali ya Pak jatuh. Iya, Yang Pak. pertama di teras ya Pak, yang keduanya? Yang kedua biasa Pak, mau kamar mandi Pak. Tapi Bapak pingsan nggak itu jatuhnya atau hanya? Enggak pingsan, masih bisa saya tahan pakai tangan Pak. Oh, udah jatuh. Oh, Iya. itu juga sama posisi licin, lantainya atau gimana? Iya, namanya kamar mandi licin lah Pak ya. Oh, Padahal kita sudah hati-hati ya, namanya ini mungkin keseimbangan mungkin. iya. Terus Bapak nih, selain punya kencing manis, ada nggak penyakit lain? Terakhir saya kontrol sama penyakit dalam Pak. Ada juga vertigo saya ada Pak. Oh, vertigo. Iya. Saya sering juga merasakan sakit kepala. Itu sakitnya kan mutar kah, ketusuk. Kalau vertigo kan setahu saya itu mutar tuh Pak, gelap pandangan ini. Iya, kadang langsung gelap Pak, mutar-mutar gitu. Sakitnya minta ampun Pak, kadang nggak kambuhan sih Pak. Ada mual nggak? Kalau mual sih nggak terlalu sih Pak. Iya. Iya. Oh, berarti ada selain kencing manis kalau punya vertigo ya. Ini kontrolnya rutin nggak Pak? Oh, kalau untuk diabetes sih saya rutin sama penyakit dalam. Kalau vertigo sih sekalian juga sih. Saya masih ada dapat obat. Kalau pas ada gejala baru Iya. kan kalau vertigo. Ya, ada dokter penyakit dalamnya kita aplikasi Pak. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa kalau di rumah atau di sini kalau aktivitas menggunakan alat bantu nggak? Tongkat kah atau Bapak berpegangan kah atau ada teman di samping yang mendampingi? Iya, kalau di rumah pasti tidak mungkin lah setiap hari ada orang ya di rumah ya. Iya. Kan pada kesibukan masing-masing. Iya. Istri saya sudah menyediakan ada tongkat buat saya buat jaga-jaga Pak. Tongkat itu yang kakinya 3 di bawah itu? Satu atau terutama? Yang kakinya 3 Pak. Oh, satu tongkat yang Iya, oh iya. satu tongkat itu Pak. Oke. Tapi Bapak tidak pernah, maksudnya kalau jalan sambil pegangan dinding, pegangan kursi, ada cuma satu tongkat itu aja jalan, pelan-pelan. Tongkat pelan-pelan. Ini sekarang kan di opname Bapak, pastinya dipasang infus ya Pak.
Saya bisa lihat Pak infusnya. Oh iya. Kenapa dipasang di sini Pak? Oh iya Itu udah. Tadi dari udah ini Pak, kemarin udah berapa kali ditutup di sini Pak, nggak dapat. Jadinya ambilnya di sini Pak. Lumayan Pak, berapa kali ditutup Pak, sakit. Sabar ya Pak ya, sabar. Iya. Tapi ini sakit nggak? Oh ini nggak sakit. Oh ya, alhamdulillah ya Pak ya. Ya, sabar ya Pak ya. Kadang memang gitu Pak, saat kita memasang infus, mungkin teman-teman itu keadaan misalnya Bapak lagi pas dehidrasi, itu agak susah Pak. Ya, Pak. Jadi pembuluh darahnya kecil, tidak tusuk berkali-kali kadang-kadang. Seperti itu. Oke. Ini terpasang infus mempengaruhi nggak aktivitas Bapak saat di sini untuk ke kamar mandi atau jalan ke samping atau duduk di situ? Iya, nggak terlalu sih Pak, masih bisa digeser-geser pelan-pelan. Oke Bapak, untuk selanjutnya Pak, ini Bapak saat melangkah berjalan, ini gayanya seperti apa? Maksud saya gayanya ini posisinya seperti apa? Biasakah pelan atau sambil diseret atau sambil miring atau gimana? Jalan enggak Pak, pelan-pelan aja Pak. Pakai tongkat tadi ya? Tongkat dibantu Pak. Normal, tapi ya langkahnya stepnya satu, Iya, satu gitu ya Pak? pelan, ngikut pendek-pendek kaki langkahnya itu Pak. Oh iya, Ikut ke tongkat itu Pak, bantu. Oke, ya itu sudah benar Pak. Jadi jangan terlalu cepat dengan Iya. kondisi Bapak seperti ini. Jadi itu resiko jatuhnya Pak ya. Ya Pak. Kalau saat aktivitas itu berjalan, terasa nggak badan itu lemes atau terasa tenaga itu tidak ada powernya gitu? Terasa Pak, kalau pasti agak lemah ya Pak, makanya sampai kita harus pakai tangan kan. Kalau untuk kaki masih lemah untuk berjalan Pak. Jadi ototnya agak lemah mungkin kali Pak ya. Ya ini bukan masalah otot juga karena memang penyakit gula darah ini kan hubungannya dengan pembuluh darah, terus alat persarafan kan bisa mengaruhi semua Pak. Jadi memang fisik biasanya agak lemah, apalagi dengan kalau misalnya gula darahnya yang sudah ibaratnya sudah akut atau kronis, itu Bapak sering nggak merasakan lapar atau lelah berlebih, sering kantuk pagi hari, baru minumnya kuat, kencingnya kuat, kalau malam. Bapak mengalami enggak? Ya kadang-kadang. Ya, Ya, pasti mengalami Pak. itulah Pak tipe-tipe orang yang mempunyai penyakit kencing mani. Jadi jalannya tadi normal ya Pak ya, tidak terpincang ataupun diseret ya Pak ya. Dengan kondisi Bapak saat ini, Bapak sudah punya penyakit gula, terus punya vertigo. Apa yang Bapak rasakan dengan derita? Maksudnya dengan penyakit yang Bapak rasakan saat ini? Ya, saya berharap bisa cepat sembuh ya Pak ya. Amin, saya doakan juga Pak cepat sembuh ya Pak. Namanya kita punya masih keluarga Pak, masih anak-anak masih kecil. Ya, biar inilah Pak cepat sembuh. Pokoknya berusaha ini Pak. Jadi Pak, semangat hidup itu penting, ikhtiar itu penting Pak. Ya. Nah, daripada itu kita Bapak harus menjaga. Pertama, gula darah ini bisa meningkat karena cuma satu Pak, asupan makanannya. Oh ya. Kalori makanannya kalau bisa dijaga, itu gula darahnya tidak akan terlalu tinggi naiknya. Tapi kalau tidak bisa dijaga, di situ masalahnya Pak. Karena kalau orang kencing manis pasti sering lapar. Itu sudah respon tubuh. Jadi sel yang di sini, waduh lapar, teriak terus makan, akhirnya seperti itu Pak. Jadi di dalam darah itu gulanya itu beredar situ, tidak dipecah, menjadi tenaga, makanya sering lapar. Oke Bapak, untuk ingatan nih Pak, Bapak masih bagus saja nggak daya ingatan? Masih Pak. Kalau ingat, saya ingat masih normal Pak. Masih ingat tanggal lahir anaknya? Masih Pak. Sama pernikahan masih. Wih, mantap. Sip. Berarti Bapak tidak ada masalah dengan ingatannya Pak ya? Tidak ada. Oke. Ini sudah selesai Pak untuk anunya ya Pak. Penilaian skornya. Ternyata Bapak ini termasuk resiko tinggi untuk jatuh, potensi jatuh. Oh gitu Pak. Iya benar. Karena Bapak aktivitas menggunakan tongkat satu, ya kan? Bapak mengalami kelemahan fisik.
ya kan tidak seperti orang sehat toh. Ya. Nah itu, apalagi Bapak sekarang punya penyakit gula kan. Tuh. Pak, dari yang saya jelaskan tadi kira-kira ada nggak Bapak, maksudnya pertanyaan atau sesuatu yang kira-kira membuat Bapak bisa mengerti Bapak? Ya, saya rasa semua sudah jelas dari yang disampaikan Bapak. Ya cukup jelas ya Pak, jadi saya sampaikan tadi Bapak ini resiko jatuh sama tinggi, terus kalau mau aktivitas entah itu turun dari tempat tidur ke kamar mandi harus menggunakan bantuan tokat atau paling tidak jangan seperti itu, maksudnya minta bantuan orang terdekat ya. Kalau di rumah boleh sama istri, sama saudara, sama anak, tapi kalau di sini kan Bapak sendirian kayaknya. Sendirian Pak. Oh istrinya kemana? Biasa Pak, lagi ngurusin anak dulu Pak. nanti palingan datang. Anaknya masih kecil-kecil Pak? Masih kecil Pak. Oh yes, itu sudah Pak dilemanya kita Pak. Kalau sudah orang tua punya anak kecil yang sakit ya sudah susah ya kan Pak. Pasti harus mengalah yang sakit ini biasanya demi anak-anak. Ya Pak. Ya itu. Pak, kalau Bapak mau aktivitas, nih bisa dipencet. Oke. Nanti saya dengan teman-teman di ruangan akan membantu Bapak. Bapak jangan sendiri, maksudnya ke kamar mandi, ya. Oke. Biarkan kami bantu. Oke. Oke. Bila nanti istri atau ibu udah datang, bolehlah nanti yang membantu Bapak. Tapi kalau memang sekiranya ibu kewalahan, mungkin Bapak kan agak besar nih. Ya. Bel aja kami akan bantu Pak. Siap. Kami akan coba bantu ya. Oke, Pak. Mungkin itu saja Pak. Yang bisa saya sampaikan, bisa saya pertanyakan ke Bapak. Untuk selanjutnya mungkin saya akan pasang ya Pak, resiko jatuhnya. Nah, di sini Pak, maaf ya Pak. Oke Pak. Ya. Ini gelang ini warna kuning. Oke Pak. Ini resiko untuk jatuh. Jadi bila ada teman-teman saya atau dokter yang melihat ini berarti tahu Bapak ini resiko besar terjatuh. Maaf Pak, saya pasang ya Pak. Iya Pak. Berapa hari sudah di sini Pak? Udah yang kedua hari sudah. 2 hari. Iya. Semangat sehat ya Pak ya. Sama ini Pak. Ini resiko jatuh, saya akan situ saya pasang supaya Bapak nanti ya saya atau teman-teman lain atau dokter yang datang bisa mengetahui. Maaf ya Pak. Iya Pak. Bapak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas bincang-bincangnya, terima kasih atas kerjasamanya. Kita sama-sama berdoa, semoga Bapak cepat sembuh, diangkat penyakitnya, saya sehat, kita semua sehat ya Pak. Saya pamit dulu. Oke Pak. Terima kasih, selamat malam ya Pak. Selamat malam Pak. Sehat terus Bapak Delok, saya makan dulu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, sehat Bapak Delok. Oke Pak.